Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mandasari. Saya dari kelas 12B Mendua Blitar. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Tapi sebelum menuju materi, saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya merasa kesulitan dalam memahami materi strategi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, ini tuh dikarenakan dalam proses penyebarannya sendiri pun Islam tidak berlangsung begitu saja, melainkan memiliki banyak tahapan, di mana dalam setiap tahapan-tahapan tersebut tuh memiliki banyak cara, seperti melalui jalur politik, perdagangan, pernikahan, alkulturasi budaya, dan juga pernikahan. Nah, dalam setiap cara tersebut tuh memiliki hubungan atau cara yang berbeda dalam setiap kerajaan-kerajaannya, dimana misalnya tuh para pedagang muslim yang dominan menyebarkan Islam di wilayah pesisir, sedangkan para ulama yang berada di kerajaan tuh menyebarkannya melalui pendidikan, serta Wali Songo yang waktu itu berada di wilayah Demak menyebarkannya melalui budaya ataupun dakwah. Jadi dikarenakan setiap strategi memiliki kaitan yang erat dengan kerajaan-kerajaan yang berbeda, jadi saya merasa sedikit sulit untuk memahami, dikarenakan saya harus memahami urutannya dan juga saya harus lebih teliti agar materinya lebih mudah untuk dicerna. Nah, langsung saja kita memasuki materinya, yaitu strategi penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai, bertahap, dan penuh adaptasi. Islam tidak datang dengan paksaan, melainkan melalui interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai metode seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, alkulturasi budaya, dan peran politik kerajaan membuat Islam dapat diterima dengan mudah hingga akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Islam menyebar di Nusantara terutama melalui aktivitas perdagangan di pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Malaka, Gresik, dan Ternate. Para pedagang muslim dari Gujarat, Arab, Persia, dan Cina membawa ajaran Islam sambil melakukan transaksi ekonomi. Sikap jujur, amanah, dan sopan mereka yang membuat masyarakat lokal tertarik untuk mengenal agama yang dianut para pedagang tersebut. Komunitas pedagang muslim kemudian berkembang menjadi kelompok belajar agama dan menjadi pusat awal munculnya masyarakat Islam di berbagai daerah. Selain itu, jaringan perdagangan internasional membuat para pedagang lokal merasa lebih mudah bertransaksi bila memahami atau mengikuti agama para pedagang asing. Hal ini menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga proses Islamisasi berlangsung cepat tanpa adanya unsur paksaan sedikit pun. Yang kedua adalah jalur pernikahan. Perkawinan antara pedagang atau ulama muslim dengan perempuan lokal, terutama dari kalangan bangsawan, menjadi cara efektif untuk memperluas pengaruh Islam. Ketika seorang bangsawan atau pedagang menikah dengan perempuan dari keluarga penting, penyebaran Islam berlangsung lebih mudah karena keluarga besar hingga masyarakat sekitar cenderung mengikuti agama pasangan tersebut. Cara ini membuat Islam menyebar secara alami melalui hubungan keluarga dan kekerabatan. Pernikahan semacam ini juga memperkuat posisi ekonomi, politik, dan sosial pihak-pihak yang terlibat. Banyak kerajaan memilih masuk Islam setelah adanya hubungan pernikahan dengan tokoh muslim, sehingga penyebaran agama berlangsung sangat cepat di tingkat pemerintahan maupun rakyat biasa. Ketiga adalah jalur pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu metode penyebaran Islam yang paling kuat dan berkelanjutan. Para ulama mendirikan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, surau, dan dayah untuk mengajarkan akhlak, tauhid, fikih, serta keterampilan agama lainnya.
Lulusan lembaga-lembaga ini kemudian kembali ke daerah masing-masing dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Metode pengajaran yang sabar, dialogis, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat membuat pendidikan Islam diterima dengan baik. Para santri yang kembali ke kampung halaman masing-masing menjadi pendakwah baru yang memperluas penyebaran Islam hingga pelosok Nusantara. Yang keempat yaitu jalur alkulturasi budaya. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang lembut, melalui seni, tradisi, dan budaya lokal, sehingga masyarakat tidak merasa asing. Para penyebar Islam, terutama Wali Songo di Jawa, memadukan ajaran Islam dengan budaya setempat seperti wayang, gamelan, ukiran, arsitektur masjid, serta upacara adat. Alkulturasi ini menciptakan bentuk Islam yang khas Nusantara dan memudahkan masyarakat menerima ajaran baru karena tidak bertentangan dengan kebiasaan mereka. Pendekatan budaya ini sangat efektif karena masyarakat Nusantara telah terbiasa menerima pesan melalui simbol-simbol budaya. Dengan cara tersebut, perubahan agama tidak terasa sebagai sebuah paksaan, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu jalur politik. Penyebaran Islam juga dipercepat oleh peran politik kerajaan-kerajaan yang memeluk Islam. Ketika seorang raja atau pemimpin daerah masuk Islam, rakyatnya biasanya mengikuti karena pemimpin dianggap sebagai panutan. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, Ternate, Gorontalo, dan Aceh Darussalam menjadi pusat Islamisasi yang kuat. Selain itu, hubungan diplomatik dan kerjasama antar kerajaan Islam turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Hubungan diplomatik antar kerajaan Islam juga mempercepat penyebaran agama. Kerjasama politik, perdagangan, hingga bantuan militer antar kerajaan Muslim menjadikan Islam sebagai kekuatan besar di Nusantara, sehingga penyebarannya semakin luas dan kuat. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.